beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin, Meisin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati. Dalam seri ke-193 ini, didukung oleh para pemain, Kang Iwan sebagai Ki Sugata Brahma, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Yvonne Rose sebagai Sakawuni, Aa sebagai Rangkut, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Ki Sugata Brahma, kakek Sakawuni, memeriksa luka-luka Arya Kamandanu dengan teliti. Dia meraba seluruh tubuh Arya Kamandanu dengan kedua belah telapak tangannya. Kadangkala matanya terpejam, mulutnya berdesis. Setelah selesai, orang tua itu nampak mengerutkan keningnya. Arya Kamandanu menjelaskan bagaimana sampai dia terluka dalam. Ki Sugata Brahma manggut-manggut ketika mendengar Arya Kamandanu menyebut nama Empu Bajil. Saya sudah menduga sebelumnya, Angger. Saya tahu Angger terkena pukulan Aji Sukorogeni di bagian dada. Untung sekali pukulan itu tidak telak. Iya, Kek. Pukulan Aji Sukorogeni memang luar biasa. Kalau sampai kena dengan telak, barangkali saya sudah tidak akan ada di dunia lagi. Hampir semua pendekar tingkat menengah ke atas sudah pernah mendengar pukulan maut itu. Dan mereka juga pasti sudah tahu siapa pemiliknya. Sebenarnya, Empu Bajil belum terlalu sempurna menguasai jenis pukulan itu. Dia pun memperoleh ilmu itu dari gurunya yang bernama Wong Agung. Jenis pukulan itu pun sudah dikenal orang di mana-mana, Angger. Namanya Aji Tapakwisa. Pukulan itu mengandung racun yang sangat ganas. Sama halnya dengan Empu Bajil, Dewi Sambi sebenarnya hanyalah seorang murid. Nah, kalau muridnya saja sudah menguasai pukulan Tapakwisa dengan begitu hebat,
maka dapat dibayangkan seperti apa kemampuan gurunya. Tapi sampai sejauh ini, saya sendiri tidak tahu siapa sebenarnya guru Dewi Sambi. Iya, saya pernah merasakan kehebatan dua jenis pukulan maut itu. Bahkan sekarang ini, saya masih dibuat menderita olehnya. Bagaimana, Kek? Apakah kira-kira luka-luka saya masih bisa disembuhkan? Soal sembuh atau tidak, itu sama sekali bukan wewenang saya, Angger. Saya hanyalah seorang manusia biasa. Apalah artinya Ki Sugata Brahma ini? Saya hanya bisa berusaha dengan seluruh kemampuan yang saya miliki. Bagaimana, Kek? Bagaimana luka-lukanya? Aku sudah memeriksanya. Apakah kakek bisa menyembuhkannya? Aku baru saja mengurutnya. Sekarang dia tidur dengan pulas sekali. Nampaknya lukanya cukup parah. Nah, yang penting kakek bisa menyembuhkannya. Bukankah kakek mempunyai ilmu pengetahuan tentang pengobatan? Iya. Tapi keadaan temanmu itu benar-benar sudah sangat parah, Uni. Jadi kakek tidak sanggup menyembuhkannya? Apakah kakek sampai hati membiarkan temanku itu mati karena luka-lukanya? Tolonglah, Kek. Tolong dia. Usahakan agar dia bisa sembuh. Apapun caranya, tolong, Kek. Kalau sampai dia mati... Tenanglah, Wuni. Aku kan belum selesai bicara. Wuni, barangkali aku bisa menyembuhkan luka-luka temanmu itu. Tapi sifatnya hanya sementara saja. Sementara? Apa maksud kakek dengan sementara? Maksudku, luka-luka temanmu itu tidak mungkin bisa disembuhkan seperti sedia kala. Sekarang ini, racun yang berada di lambung kirinya sudah mulai bergerak dengan cepat. Kalau saja temanmu itu tidak mempunyai ilmu tenaga dalam yang tinggi, dia sudah akan mati sebelum sampai ke Tanibala. Besok aku akan menambah cadangan tenaga dalamnya dengan tenaga dalamku. Hal itu kumaksudkan untuk membentung gerakan racun yang mulai menggerayangi daerah di sekitar jantungnya. Kalau sampai racun itu masuk melalui katup jantung, maka jiwa temanmu itu tidak mungkin bisa diselamatkan lagi. Kasihan Kak Kamandanu. Kasihan kau. Dengar Sakauni, jangan menangis. Usaha pengobatanku yang sifatnya hanya sementara itu pun terbatas sekali waktunya. Jadi akhirnya dia akan mati juga. Akhirnya dia tidak akan tertolong lagi, Kek. Kukira dia hanya akan mampu bertahan tidak lebih dari 7 hari. Jadi Arya Kamandanu umurnya tinggal 7 hari. Tenang, Wuni, tenanglah. Kalau begitu persahabatan kami tinggal 7 hari lagi, Kek. Tenanglah, Wuni. Tenang, Du. Jangan menangis.
Kalau kau menangis begitu, kakekmu ini jadi gugup. Sudahlah, tenanglah. Bagaimana saya tidak boleh menangis, kek? Dia adalah sahabat yang baik. Dia orangnya baik. Dia tidak pernah tersinggung setiap kali aku memaki-maki dan membentak-bentaknya. Dia selalu penuh pengertian. Dia sabar seperti kakek. Dia seorang laki-laki yang berwatak perasa. Dia lembut. Tapi sekarang keadaannya begitu menyedihkan. Dan menurut kakek, umurnya tidak akan lebih 7 hari lagi. Berarti setelah itu kami akan berpisah untuk selamanya, Kek. Bagaimana aku tidak menangis? Tolonglah, Kek. Tolonglah dia. Selamatkan jiwanya. Tenang, Landu. Tenang dulu. Tenang. Bagaimana saya bisa tenang, Kek? Sahabatku yang terbaik sekarang sedang sekarat. 7 hari lagi dia akan menemui ajalnya. Bagaimana hati saya bisa tenang? Kakek ini tidak punya perasaan. Sebentar. Dengar dulu. Dengar baik-baik ya. Aku akan melanjutkan penjelasanku mengenai luka-luka yang diderita temanmu itu. Penjelasan apa lagi, Kek? Sudah jelas dia umurnya tinggal 7 hari lagi. Dan setelah itu dia akan mati. Dia tidak akan mampu bertahan. Dia akan mati secara menyedihkan. Dengar dulu perkataan kakekmu ini, Sakauni. Dengar. Dia memang terluka parah. Tapi masih ada harapan, Du. Masih ada harapan. Apa, Kek? Masih ada harapan? Iya, masih ada harapan. Kalau luka-lukanya itu kita obati secara biasa, memang dia tidak mungkin disembuhkan lagi. Paling-paling seperti yang sudah kukatakan, kita hanya bisa memperpanjang usianya selama 7 hari. Tidak lebih dari 7 hari. Kecuali... Kecuali apa, Kek? Kecuali apa? Ya, aku tidak tahu persis. Apakah sekarang ini barangnya masih ada? Aduh, apa maksudmu, Kek? Katakan, Kek. Katakan yang jelas. Dengar, Du. Tenang. Dengarkan ya. Dalam dunia pengobatan, banyak dikenal daun-daunan ataupun bunga-bunga yang bisa digunakan untuk menawarkan racun. Aku pernah mendengar adanya sebuah bunga yang sangat ampuh. Tapi aku tidak tahu pasti apakah bunga itu sekarang masih ada ataukah tidak. Sejak kakekmu ini masih muda usia dulu, bunga itu pun sudah langka. Bunga apa itu, Kek? Apa namanya? Namanya bunga tunjung biru. Bunga tunjung biru. Aku harus bisa mendapatkan bunga itu. Harus. Menurut kakek, bunga itu sudah sangat langka. Tapi bukan berarti bunga itu tidak ada lagi sekarang ini. Aku akan mencarinya. Ya, sekarang juga aku akan mencarinya. Mau kemana Nini Sakauni? Pagi-pagi sudah duduk di atas kuda. Aku mau pergi, Paman Rangkut. Loh, ini kok sudah pergi lagi? Baru saja kembali kok pergi lagi? Paman Rangkut,
tahukah Paman tentang bunga tunjung biru? Bunga apa Nini? Bunga tunjung biru? Iya. Rasa-rasanya Paman pernah mendengar nama itu. Bunga tunjung biru. Wah, warnanya pasti seperti namanya, biru. Loh, untuk apa Nini Sakauni mencari bunga tunjung biru? Wow, di desa Tanibala ini kan banyak tumbuh pohon-pohon bunga, semuanya indah. Ada bunga melur, cempaka, sonyaroga, bunga belalang, wah, dan masih banyak lagi yang lain. Kalau hanya ingin mencari bunga-bunga yang indah, Nini Sakauni tidak usah pergi kemana-mana. Di desa kita ini cukup banyak. Tidak, Paman. Aku bukan hanya ingin memperoleh bunga yang indah warnanya. Kalau Paman tahu tentang bunga tunjung biru, tolong jelaskan padaku. Di mana kira-kira aku bisa mendapatkan bunga itu, Paman? Wah, di mana ya? Paman tidak tahu, Nini. Paman hanya pernah mendengar namanya saja. Tapi di mana tempatnya, ya Paman tidak tahu. Kalau tidak tahu ya sudah. Tunggu dulu Nini, tunggu. Ini Nini Sakauni sudah minta izin kakek Sugata Brahma atau belum? Katakan pada kakek bahwa aku akan mencari bunga tunjung biru. Sudah, begitu saja Paman Rangkut. Tunggu Nini. Wah, Aduh. celaka. Nanti Paman bisa kena damprat. Lebih baik Nini Sakauni minta izin pada kakek Sugata Brahma dulu. Aku pergi dulu, Paman. Ya. Tunggu Nini, tunggu dulu. Jangan pergi dulu. Angger Kamandanu sudah bangun rupanya. Bagaimana, Angger? Ya, lumayan, Kek. Saya bisa tidur pulas sekali. Dan lambung kiri saya sekarang tidak terlalu nyeri lagi. Syukurlah. Angger tidak perlu khawatir. Saya akan berusaha mengobati luka-luka Angger Kamandanu. Ya, mudah-mudahan saya bisa sedikit demi sedikit mengeluarkan racun yang bersarang di tubuh Angger. Terima kasih, Kek. Terima kasih atas pertolongan kakek. Maaf, Nger. Apakah Angger bisa duduk bersila dengan baik? Rasanya bisa, Kek. Begini, Kek? Iya. Tapi lemaskan saja otot-otot Angger ya. Kosongkan pikiran. Jangan tegang. Saya akan berusaha menyalurkan tenaga dalam saya ke tubuh Angger Kamandanu. Ki Sugata Brahma kemudian duduk bersila di belakang Arya Kamandanu. Orang tua itu memejamkan rapat-rapat kedua belah matanya. Setelah menarik nafas panjang-panjang 3 kali, dia menggosok-gosokkan telapak tangannya. Tubuhnya mendadak menjadi gemetaran. Dan selanjutnya dia memegang tengkuk Arya Kamandanu dengan tangan kirinya. Sementara tangan kanannya memijit-mijit bagian punggungnya. Rasanya tubuh saya sekarang menjadi agak lebih kuat, Kek. Saya tidak terlalu lemas lagi. Saya sudah memberikan sebagian dari tenaga dalam saya kepada Angger Kamandanu. Mudah-mudahan ada pengaruhnya untuk melawan pengaruh racun itu. Ki Sugata. Wah, Ki Sugata Brahma. Waduh, celaka Ki Sugata. Ada apa, Rangkut? Siapa yang celaka dan mengapa celaka? Itu Nini Sakauni. Nini Sakauni pergi lagi. Dasar gadis tidak urus. Wah. Aku ini benar-benar kakek yang tidak bisa mendidik cucunya.
Rangkut, Iya. dia tidak mengatakan kemana perginya. Katanya, kata Nini Sakauni mau pergi mencari bunga, apa itu, bunga tunjung biru, Ki. Anak itu benar-benar tidak bisa mengendalikan dirinya. Mengapa dia tidak minta izin dulu padaku? Saya sudah menyarankan begitu, Ki Sugata. Tapi Nini Sakauni tidak mau mendengar. Dia langsung pergi saja. Angger Kamandanu, saya tinggal dulu sebentar, Angger. Nanti saya akan kembali lagi. Kalau Angger membutuhkan sesuatu, panggil saja Rangkut. Iya, panggil saja saya, Tuan. Saya pasti akan segera datang. Terima kasih, Paman Rangkut. Dan terima kasih, Kakek Sugata Brahma. Saya hanya akan merepotkan saja. Angger jangan berkata begitu. Sama sekali Angger tidak merepotkan kami. Kami sudah biasa hidup saling tolong-menolong. Rupanya anak itu memerlukan juga menulis selai surat untukku. Apa yang dia tulis? Kakek Sugata Brahma, saya terpaksa pergi lagi, Kek. Saya akan mencari bunga tunjung biru. Saya akan mencarinya sampai ketemu. Saya tidak sampai hati melihat teman saya menderita karena luka-lukanya. Saya sengaja tidak minta izin, karena takut kakek akan melarang saya. Kalau dalam 7 hari ini saya tidak kembali, berarti saya tidak akan pernah kembali lagi, Kek. Kalau akhirnya nanti sahabat saya itu jiwanya tidak bisa diselamatkan lagi, tolong urus penguburannya secara baik-baik. Nah, saya pergi dulu, Kek. Mudah-mudahan saya dapat menemukan bunga tunjung biru. Dan mudah-mudahan bunga itu akan bisa menyelamatkan jiwa sahabat saya. Maafkan saya, Kek. Maafkan Wuni. Wuni, Sakauni. Aku tahu, Undu. Aku tahu. Kau pasti menaruh hati pada teman seperjalananmu itu. Tapi baiklah, tidak apa-apa, Undu. Kalau memang kau mencintainya, kakek setuju-setuju saja. Hanya sayang sekali, luka-lukanya benar-benar cukup parah. Ki Sugata Brahma melangkah ke ruang tidurnya. Rangkut baru saja melaporkan bahwa Sakawuni pergi lagi untuk mencari bunga tunjung biru. Mendadak Ki Sugata Brahma melihat daun rontal di atas pembaringannya. Kakek Sugata Brahma, saya terpaksa pergi lagi, Kek. Saya akan mencari bunga tunjung biru. Saya yakin bahwa bunga itu masih ada. Dan saya yakin saya akan mendapatkannya. Saya tidak sampai hati melihat penderitaan teman saya akibat luka-lukanya, Kek. Dia harus bisa disembuhkan. Dia tidak pantas mati terlalu muda. Dia adalah sahabatku yang terbaik. Dia sama dengan kakek Sugata. Dan dia bisa kuanggap laki-laki yang baik dan bertanggung jawab, seperti kakek Sugata Brahma sendiri. Selebihnya, saya tidak mau percaya lagi kepada laki-laki yang lain. Nah, Kek, saya pergi dulu. Kalau dalam 7 hari ini saya tidak kembali, berarti saya tidak akan pernah kembali lagi ke Tanibala. Dan kalau Arya Kamandanu tidak bisa diselamatkan lagi, tolong kuburkan dia secara baik-baik. Dari cucumu yang sangat mencintaimu, Kek, Sakawuni. Wuni.
Aku tahu, Undu. Aku tahu perasaan apa yang sedang bergejolak di dalam hatimu. Ya, mudah-mudahan saja kau diberkati oleh Sang Hyang Widi, penguasa seluruh jagat semesta ini. Ya, mudah-mudahan kau memperoleh bunga tunjung biru. Maaf, apakah Nona membutuhkan secangkir legen atau tidak. tuak barangkali? Tidak. Ya, barangkali Nona membutuhkan makanan kecil. Ada yang terbuat dari tepung ubi kayu. Lihat saja sendiri, Nona. Nona bisa melihat sendiri. Apakah nama desa ini, Pak? Rupanya Nona berasal dari jauh. Sekarang ini Nona berada di kaki Gunung Bromo. Nama desa ini Desa Pituwalo. Bagaimana, Nona? Nona sama sekali tidak ingin minum atau makan. Baiklah. Aku minta segelas air legen. Jangan terlalu manis ya. Nah, begitu, Nona. Biasanya kalau orang masuk warung minum, dia pasti membutuhkan minuman. Tapi ada juga orang-orang yang brengsek, Nona. Mereka hanya sekedar ingin duduk-duduk saja sambil ngobrol dengan teman-temannya. Wah, kalau banyak orang seperti itu, saya jadi rugi. Warung saya ini bisa gulung tikar. Oh, sebentar, Nona. Saya akan menyiapkan pesanan Nona. Iya. Jadi sekarang aku berada di Desa Pituwalo. Kalau begitu, aku belum terlalu jauh meninggalkan Tanibala. Masih di kaki Gunung Bromo. Kemana harus ku cari bunga tunjung biru? Aku hanya mempunyai waktu hanya 7 hari. Kalau dalam 7 hari belum juga menemukan bunga tunjung biru, ya, barangkali Arya Kamandanu tidak akan pernah bisa kujumpai lagi. Maaf, Nona. Ini dia pesanan Nona. Air legen yang tidak terlalu manis. Rupanya Nona tidak senang yang manis-manis. Bolehkah aku menanyakan sesuatu kepadamu? Saya tahu. Pasti Nona ingin mencari rumah penginapan. Benar bukan? Tapi ya, di desa Pituwalo ini saya kira tidak ada rumah penginapan. Tapi kalau misalnya Nona... Tidak. Aku tidak sedang mencari rumah penginapan. Aku hanya ingin menanyakan sesuatu kepadamu. Kalau kau bisa memberikan keterangan, aku akan memberimu 10 kepeng. Wah, 10 kepeng? Iya. Lumayan juga. Bisa untuk membeli pakaian yang cukup bagus. Apa, Nona? Apa yang Nona ingin ketahui? Tahukah kau tentang bunga tunjung biru? Apa? Bunga tunjung biru? Iya. Aku mencari bunga tunjung biru. Tahukah kau bagaimana bentuknya bunga itu dan di mana aku bisa mendapatkannya? Wah, rasanya saya tidak tahu, Nona. Saya memang pernah mendengar bunga itu. Saya pernah mendengar namanya. Tapi, di mana ya? Jadi kau tidak tahu? Maaf, Nona. Saya tidak akan bisa memberikan keterangan apa-apa tentang bunga tunjung biru. Kalau begitu baiklah. Terima kasih atas air legenmu. Dan ini uangnya. Terima kasih, Nona. Maaf. Sebenarnya, untuk apa bunga tunjung biru itu? Mengapa Nona tidak mencari bunga yang lain saja? Masih banyak bunga yang lain yang mungkin tidak kalah indahnya dengan bunga tunjung biru. Sakawuni tidak lagi menghiraukan kata-kata pelayan rumah minum. Dia segera bangkit. Tapi pada saat dia melangkah ke arah pintu, mendadak seorang laki-laki bertubuh gemuk menghampirinya. Bunga tunjung biru. Apa benar kau menginginkan
bunga tunjung biru itu, Nona manis. Jangan berdiri di depan pintu. Aku mau lewat. Jangan begitu, anak manis. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya ingin menolongnya. Kalau kau menginginkan bunga tunjung biru, aku bisa memberikan petunjuk yang cukup berharga. Jadi kau tahu tentang bunga tunjung biru? Aku tahu. Bahkan aku tahu di mana kau bisa mendapatkan bunga itu. Apakah sekarang ini kau sedang mabuk? Aku tidak mabuk. Benar loh. Aku tidak mabuk. Aku tidak mabuk. Lihat saja. Aku bisa menghitung dengan baik dengan jari-jari tanganku ini. Lihat. 1, 2, 7. Wah, jangan-jangan aku mabuk. Kau memang mabuk, Pak Gendut. Jangan hiraukan dia, Nona. Dia ini setiap datang kemari juga mabuk. Pelayan, lebih baik kau minggir. Nona cantik ini hanya ingin berurusan denganku. Mana ada orang yang ingin berurusan dengan orang mabuk? Orang mabuk temannya ya orang mabuk juga. Kurang ajar. Kurang ajar. Kau hanya seorang pelayan. Tapi kau telah beralih kurang ajar padaku. Sudah. Jangan ribut-ribut. Sudah. Tunggu, Nona. Begini, Nona. Nona membutuhkan keterangan tentang bunga tunjung biru. Dan aku membutuhkan wajah Nona yang cantik jelita itu. Kau jangan kurang ajar padaku, Pak Gendut. Begini, Nona. Kita sama-sama saling membutuhkan, Nona. Kita sama-sama akan saling memberi dan saling menerima, bukan? Kalau Nona sanggup menjadi istriku barang semalam saja, aku tidak keberatan memberikan keterangan bunga tunjung biru. Dasar laki-laki tak tahu diri. Kau bukan hanya seorang pemabuk yang menyebalkan, tapi rupanya kau juga seorang laki-laki yang suka berbuat cabul. Nih, rasakan. Aduh. Sakawuni langsung mengaburkan kudanya meninggalkan rumah minum. Dia merasa tidak punya waktu untuk melayani laki-laki iseng seperti Pak Gendut di rumah minum itu tadi. Kuda yang ditunggangi Sakawuni terus melaju menyusuri tepian sungai Brantas. Di sebuah tikungan bukit kecil, dia membelokkan kudanya ke arah selatan. Dari jauh nampak puncak Candi Kidal melambai-lambai. Bangunan candi itu timbul tenggelam di balik kabut tipis yang turun dari arah Gunung Semeru. Hari telah menjadi malam ketika Sakawuni memasuki Candi Kidal. Aku tidak tahu kemana aku harus mencari bunga tunjung biru itu. Hampir di setiap desa aku berhenti. Tapi orang-orang tidak ada yang bisa memberikan keterangan yang memuaskan. Apakah bunga tunjung biru sekarang ini masih ada? Apakah bunga seperti itu pernah ada? Atau hanyalah sekedar dongengan belaka? Tapi kakek Sugata Brahma adalah seorang yang berpengalaman. Kalau memang bunga itu tidak pernah ada, dia tidak mungkin menceritakannya. Sebaiknya malam ini aku istirahat. Kukira ruangan candi ini bisa untuk menginap. Candi Kidal terletak di tengah-tengah antara aliran sungai Brantas bagian hulu dengan kaki Gunung Semeru. Candi itu tidak terlalu besar,
Tetapi ada ruangan yang bisa dijadikan untuk menginap bagi para pengelana yang kebetulan kemalaman di jalan. Sakawuni sudah akan membaringkan tubuhnya yang terasa penat, ketika mendadak muncul sosok tubuh manusia di ambang pintu. Siapa kau? Siapa kau? Aku bertanya, siapa kau? Tidakkah kau bisa menjawab? Akulah yang seharusnya bertanya, siapa kau? Kurang ajar. Aku tidak mempunyai waktu untuk bercanda denganmu. Ayo pergi. Jangan ganggu aku. Aku mau tidur. Enak saja mau tidur. Kaulah yang harus pergi. Ruangan ini adalah tempat tidurku. Wah, mengapa kau tiba-tiba berani tidur di sini? Kau harus minta izin dulu padaku. Kalau aku mengizinkan, baru kau boleh tidur di sini. Wah. Kau jangan membuat gara-gara denganku. Apa bukan kau yang sebenarnya membuat gara-gara? Aku sudah biasa menginap di tempat ini tiap malam. Tiba-tiba saja ada orang datang seenaknya dan tidur mendengkur. Seperti seekor babi. Ayo, pergi. Apa? Kau itulah yang seekor babi. Tidak punya aturan. Kau mau pergi atau tidak? Ya. Bagus. Sekarang begini saja. Tempat ini memang bukan kepunyaan siapa-siapa. Nah, kalau begitu kau jangan merasa memiliki tempat ini. Siapapun boleh tidur di tempat ini. Siapa yang datang lebih dulu, dia boleh tidur di sini. Iya, boleh. Tapi kalau kita mau adil, bukan begitu caranya, ya. Sekarang begini saja. Karena memang tempat ini tidak ada yang punya, maka marilah kita memperebutkannya. Aku tidak sudi rebutan tempat. Lebih baik kau segera pergi. Aku sudah mengantuk sekali. Aku mau tidur. Ya, kau boleh tidur, tapi sebelumnya kau harus bisa mengusir aku lebih dulu, ya. Lihat. Oh, ini babak belur rupanya, ya. Sebenarnya Sakawuni tidak siap untuk bertarung. Dia mengantuk. Dia lelah sekali setelah seharian berkuda keluar masuk desa. Karena itu dia menjadi sangat kesal dan segera menyerang dengan kencang. Tapi Sakawuni segera menyadari bahwa orang yang menjadi lawannya kali ini tidaklah sama dengan Pak Gendut di rumah minum tadi. Orang ini sangat terginas. Gerakannya cepat bagaikan kilat. Pertarungan sudah lebih dari 20 jurus, tapi nampaknya belum ada tanda-tanda orang itu akan bisa dirobohkan. Karena itu Sakawuni menjadi semakin penasaran. Dia segera mencabut 2 buah senjatanya yang aneh. Dengar, aku tidak tahu siapa dirimu. Aku hanya bisa memastikan bahwa kau seorang kakek-kakek sinting. Dan kau sudah memojokkan aku. Kau telah memaksa aku untuk bertarung. Karena itu salahmu sendiri kalau sampai aku membunuhmu di tempat ini. Kau ingin membunuh anak manis? Kau masih terlalu muda. Kau belum mempunyai pengalaman seperti aku. Jangan begitu. Membunuh orang tidak sama dengan membunuh seekor cacing. Kau akan segera membuktikan apa yang telah saya katakan. Nah, bersiaplah kakek sinting. Sakawuni benar-benar bertarung dengan seluruh kemampuannya. Dia ingin segera bisa merobohkan lawannya. Tapi lagi-lagi dia menjadi heran bercampur penasaran. Kakek sinting itu benar-benar gesit. Dia selalu bisa menghindarkan sergapan-sergapan jurusnya. Mampus kau kakek sinting.
Bukannya aku menyerah, tapi kukira pertarungan ini tidak bisa dilanjutkan lagi, ya. Kenapa tidak bisa? Pertarungan ini akan terus kita lanjutkan. Sampai salah satu di antara kita mau mengakui keunggulan lawannya. Aduh, batuk aku tertawa jadinya. Ya baiklah. Kalau begitu aku menyerah saja. Bukan menyerah. Apa? Lebih baik aku mengalah saja, ya. Aku tidak ingin bertarung hanya karena soal kecil, soal tempat tidur. Baiklah, kau boleh tidur di ruangan ini, ya. Tapi sebelumnya aku ingin memberikan tanda penghargaan, ya. Aduh, kau seorang pendekar muda yang cukup tangguh. Kau pantas mendapat penghargaan dari siapapun yang menjadi lawanmu. Nah, dari mana? Kakek Sinting itu tiba-tiba memasukkan tangannya ke balik lipatan bajunya. Dan sesaat kemudian dia berteriak nyaring sambil melemparkan senjata rahasia. Dasar pengecut, tikus busuk. Kalau saja tidak segera kabur, tubuhmu akan kucincang menjadi dendeng. Untung aku segera berkelit menghindar. Orang itu benar-benar curang. Sebelum kabur, dia sempat melemparkan senjata rahasianya kepadaku. Hei, sepertinya di ujung senjata rahasia ini ada sehelai daun rontal. Oh, iya, benar. Rupanya dia bermaksud mengirimkan suatu pesan padaku. Tangan Sakawuni lalu bergerak mencabut senjata rahasia yang menancap pada dinding ruangan candi. Kemudian dia mengambil daun rontal yang melekat pada bagian pangkal senjata rahasia tersebut. Nah, saudara pendengar, siapakah kakek-kakek Sinting itu sebenarnya? Dan apa maksudnya mengirimkan pesan pada Sakawuni? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.